Saya sudah terima jadwal dari Ibu Gembala, tetapi hari Rabu, eee, saya ditelepon dari Rayon 1F, "Pak Yohanes jangan lupa ya hari Minggu ini ngisi di Rayon 1F di Cinere." Loh, saya bilang, "Wah nggak bisa di Pademangan jam 10, kan kami sudah minta bulan Oktober." "Ya kenapa tidak kasih jadwal?" Saya bilang kayak begitu. Waktu Bu Gembala, Bu Hengki bilang, eee Minggu kedua saya udah langsung oke. Dia bilang, "Enggak apa-apa Pak, khotbah aja dulu nanti langsung ke Pademangan." "Gimana?" Saya bilang, "Itu selatan, Pademangan, Jakarta Utara." Saya bilang, "Saya dari rumah Jakarta Timur ke Pademangan 1 jam aja masih telat Saudara, nyasar Saudaraku." Waduh tuh Pademangan tuh luar biasa, udah berubah semuanya Saudara. Dan kedua banyak di portal-portal juga Saudara, tapi puji Tuhan bisa nyampe juga sih gitu loh Saudara. Yuk kita buka Alkitab kita, Saudara siap dengan firman Tuhan? Roma pasalnya ke-8 ayatnya yang ke-11. Saudara bawa Alkitab? Nah, di depan juga ada tersedia, tapi saya lebih menyarankan saudara bawa Alkitab, terserah mau Alkitab konvensional atau Alkitab di gadget saudara, terserah. Yang penting saudara bawa Alkitab. Memang gereja menyediakan, tapi kalau kita bawa Alkitab sendiri kayaknya kita lebih mengerti lah. Dan saudara juga boleh bisa catat juga di gadget saudara. Roma pasalnya ke-8 ayatnya ke-11. Sudah dapat? Oke, di depan sudah ada screen, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Sampai di situ dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyimpannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Alkitab berkata bahwa kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu sekarang berdiam dalam kita. Yang setuju dengan saya katakan amin dulu. Karena kuasa itulah Bapak Ibu, kita sekarang itu mempunyai kuasa yang baru dalam hidup ini. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa manifestasi dari kuasa itu sebenarnya bukan cuma sekedar dari kuasanya saja. Halo? Tapi sesuatu yang bekerja dari dalam diri kita. Katakan dulu dengan saya, bekerja dari dalam diri kita. 2, 3. Makanya Pak, Bu, kalau ada pewahyuan yang harusnya kita tangkap bersama-sama pada hari raya kebangkitan atau Paskah, itu bukan hal yang lain. Bukan cari telur lah atau yang lain, saudara. Saya bingung kalau Paskah itu kok gereja ya suruh anak sekolah minggu bawa telur, kemudian telurnya itu diumpetin sama guru sekolah minggu, lalu anak sekolah minggu cari telur itu. Itu nggak alkitabiah loh Pak, Bu. Nggak ada di Alkitab loh. Kasihan banget anak sekolah minggu kalau hari Paskah, saudara. Ya, sudah beli telur sendiri di pasar, dihiasin di rumah, dibawa ke gereja, dikasih sama guru sekolah minggu, mau makan diumpetin dulu, saudaraku. Kadangkala gimana ya, saudara? Kadangkala itu kita kita terkontaminasi dengan kebudayaan barat, saudara. Apalagi tuh Bugs Bunny, kelinci itu nggak alkitabiah, saudara. Makanya kalau ada pewahyuan yang harusnya kita tangkap pada hari kebangkitan atau Paskah, itu adalah kuasa kebangkitan yang membangkitkan tubuh kita. Sebab Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasalnya ke-15 ayat yang ke-14 berkata, andaikan Kristus itu tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Nah, Alkitab berkata dalam Roma pasalnya ke-8 ayat ke-11 tadi, dia taruh dalam kita itu kuasanya. Dan kuasanya itu sekarang berdiam dalam kita. Dia taruh dalam kita rohnya dan sekarang rohnya itu berdiam dalam kehidupan kita. Coba buka dengan saya 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Timotius
pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya ke-8 saja, tidak usah terlalu banyak. Yuk, di depan sudah ada screen, 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan apa saudara? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ke-8 sama-sama, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Konsentrasi saya ada di ayat yang ke-7, Pak, Bu. Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh apa, Bapak Ibu? Ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu berdiam dalam kita, Pak Bu, itu akan mengerjakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Halo. Kalau saudara itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara tidak akan kuat untuk menghadapi kehidupan zaman sekarang ini. Bahkan tahukah saudara bahwa Yesus pun dalam pelayanannya di muka bumi ini, ia melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Setuju dengan saya? Nah, kita hidup sekarang ini juga harus memakai kuasa yang sama. Katakan dulu dengan saya, kuasa yang sama. Roh yang sama, katakan lagi dengan saya, roh yang sama. Kuasa yang sama dengan roh yang sama pada zaman Yesus hidup di bumi ini. Nah, Alkitab berkata bahwa roh yang ada di dalam diri kita itu bukan roh ketakutan. Halo. Sebab mengapa? Sebab Tuhan atau Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan. Halo. Tahukah saudara bahwa lawan dari roh ketakutan itu adalah roh keberanian? Setuju dengan saya? Saya ulangi. Lawan dari roh ketakutan itu adalah roh keberanian. The spirit of boldness. Tahukah saudara bahwa orang benar itu pasti berani? Orang benar itu pasti berani. Nah, mengapa kita perlu berani dalam hidup ini? Mengapa juga kita tidak boleh takut dalam hidup ini? Sebab prinsipnya adalah manifestasi dari iman itu adalah karya positif. Katakan dulu dengan saya, karya positif. Sedangkan manifestasi dari ketakutan itu adalah karya negatif. Jadi paham ya? Manifestasi dari iman itu adalah apa tadi? Karya positif. Sedangkan manifestasi dari ketakutan itu adalah karya negatif. Tahukah saudara bahwa iman dan ketakutan adalah sama sebenarnya? Posisinya sama, iman dan ketakutan itu loh saudara. Tergantung mana atau apa yang kita percayai dalam hidup ini. Jadi posisinya sama tuh Pak, Bu. Iman sama ketakutan. Tergantung dari mana nih yang mau kita pilih dalam hidup kita masing-masing. Mau pilih iman, maka kita akan melakukan karya-karya apa tadi Pak, Bu? Positif. Tetapi sebaliknya, ketika kita mempercayai ketakutan dalam hidup ini, maka yang kita lakukan adalah karya-karya apa tadi Pak, Bu? Negatif dalam hidup ini. Dan tahukah Bapak Ibu, cara kerja kerajaan kegelapan itu adalah ketakutan. Iblis menyerang kita itu dari pikiran kita. Halo. Tahukah saudara bahwa manusia itu sangat ditentukan dengan apa yang dia pikir.
Dan ketakutan ini merupakan salah satu senjata intimidasi iblis untuk mengintimidasi kita. Sebab ketakutan itu berasal dari iblis. Saya selalu sampaikan Pak Bu, bahwa iblis itu sudah tidak punya kuasa. Yang setuju dengan saya katakan yes dulu. Iblis sudah tidak punya kuasa. Ketika Yesus di atas kayu salib Pak Bu, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Yang setuju dengan saya, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Nah, iblis itu berusaha menyerang kita dari pikiran kita. Halo. Makanya Amsal 23 ayatnya ke-7 berkata, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Begitu saudara dan saya, kita dikuasai oleh ketakutan, tolong dengar saya, pasti kita akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Karena ketakutan tersebut, Pak, Bu. Sebab sekali lagi, ketakutan itu akan membuat kita atau membawa kita kepada hukuman. Ketakutan akan membawa kita kepada kesalahan-kesalahan dalam hidup ini. Dan ketakutan itu akan membawa kita pada tindakan-tindakan yang keliru. Tapi sebaliknya Pak, Bu, ketika kita memiliki iman dalam hidup ini, maka iman itulah yang akan menuntun kita pada kebenaran firman Tuhan. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Makanya kita perlu memiliki iman yang benar dalam hidup ini Pak Bu. Alkitab berkata dalam Roma pasalnya ke-10, ayatnya ke-17 berkata, sebab iman timbul dari pendengaran dan, lupa ya, yuk kita baca yuk. Yuk kita baca 2-3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, saudara nggak pernah dengar firman Tuhan, mohon maaf. Saudara yang ikut ibadah on-site di tempat ini atau ibadah online melalui Zoom atau melalui Google Meet ini. Zoom ya, saya sapa dulu tadi kelupaan. Ya. Kalau kita tidak pernah baca Alkitab di rumah, atau juga kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan, kita dengar khotbah hari Minggu, ya, mohon maaf, asal-asalan, mentang-mentang pendetanya nggak terkenal katanya. Gua nggak kenal tuh pendetanya, pendeta apa sih itu katanya. Kita asal-asalan. Dengar, duduk, tapi cuma manas-manasin bangku gereja. Jangan jadi orang Kristen cuma manas-manasin bangku gereja, saudara. Dengar firman Tuhan hari Minggu, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, Pak, Bu, saya bisa pastikan kita tidak bakal memiliki iman yang benar. Dari mana coba? Makanya Alkitab itu cerdas banget tuh. Dalam Roma 10 ayat ke-17. Saya kagum, Alkitab itu cerdas banget. Dia bisa menjelaskan sendiri arti dari ayat tersebut. Itu Alkitab kita, firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat ke-17 sekali lagi. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Alkitab cerdas loh. Kata yang dipakai di sana Pak Bu, itu bukan logos. Halo. Saya sudah khotbahkan kepada saudara kalau nggak salah di tempat ini mengenai iman yang benar. Kata yang dipakai di sana bukan logos, tapi remato Kristos. Saudara tahu logos? Kalau saudara dengar firman nih sekarang, itu baru logos. Halo. Saudara baca Alkitab di rumah, itu baru logos. Makanya saya selalu encourage, kita harus baca Alkitab tiap hari. Saya baru bongkar-bongkar buku, Pak Marco. Buku waktu kuliah tahun 98. Saya temukan Alkitab saya yang kecil, saudaraku. Wah, itu memacu saya untuk baca firman lagi, saudara.
Kadangkala kita hamba Tuhan, mohon maaf ya enggak semuanya, tapi saya dapati. Kadangkala kita ini apa sih saya bilang ya, sok pinter. Kita udah belajar S1, S2 saudara. Uang apa lagi saudara? Kita lupa tiap hari baca firman loh. Serius, baca firman atau buka Alkitab kalau ada pelayanan aja, biasa kan Jumat atau Minggu tuh. Baca Alkitab, buka Alkitab kalau mempersiapkan khotbah aja. Nah itu keliru saudaraku. Saya pun perlu bertobat saudara. Jadi waktu saya bongkar itu kardus diktat saya, diktat kuliah, waduh itu luar biasa banget tuh saudara. Kewahyuan dari dosen-dosen saya udah banyak yang meninggal saudaraku. Saya buka-buka lagi, saya pelajari lagi. Dan saya temukan Alkitab kecil saya saudara, hitam. Yang apa tuh, dulu kan sempat ngetren juga tuh tahun-tahun 2000 lah yang kulit kayak gitu ya. Nah, dulu kan belum ada handphone yang kita bisa download Bible. Ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau baca Alkitab lagi, saya mau habisin baca Alkitab lagi. Nah makanya saya encourage kita untuk baca firman Tuhan. Nah firman Tuhan yang kita baca itu baru logos Pak Bu. Untuk menghasilkan iman yang benar itu nggak cukup logos. Halo, saudara masih bersama dengan saya? Logos yang kita baca tiap hari di rumah atau logos yang kita dengar tiap hari Minggu di gereja itu harus berubah. Katakan saya berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi rema. Lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Pak Bu. Nah kalau logosnya aja kita kagak punya, mohon maaf. Di rumah gak pernah baca Alkitab, di gereja dengar khotbah juga masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saya bisa pastikan saudara tidak bisa memiliki iman yang benar. Alias iman palsu, KW. Sama tuh kayak ibu-ibu yang wanita, yang hobi tas. Ya kan? Wow, kalau tas yang lambangnya H, apa tuh? Herme. Itu harganya tuh Bu ya, bisa ratusan juta loh. Serius. Tapi jangan salah, di ITC Mangga 2 juga dijual loh. Di lobi itu harganya cuma gocap. Memang dari jauh kelihatan sama. Tapi kalau kita Kalau kita tegesin beda. Nah, iman kayak begitu. Iman berbeda sama keyakinan diri. Halo. Iman berbeda sama positive thinking. Tapi mohon maaf saudara, orang Kristen itu udah gak bisa membedakan mana iman, mana keyakinan diri, mana positive thinking. Pokoknya semuanya sama. Kalau sudah masuk gereja, semuanya jadi iman. Padahal mohon maaf, belum tentu itu iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, remato Kristos, rema. Makanya tolong lihat saya Pak Bu, tolong perhatikan ini sangat penting. Makanya PR-nya berat jadi orang Kristen Pak Bu. Kenapa saya katakan berat? PR-nya kita berat, kenapa? Karena berapa rema tuh yang harus kita kumpulin tiap hari Pak Bu. Untuk bisa menghasilkan iman yang benar. Kalau cuma baca Alkitab hari Minggu, seminggu sekali. Saudara nggak pernah pelajari Alkitab secara benar. Mohon maaf sekali lagi sebagai hamba Tuhan dengan segala kerendahan hati. Bukan untuk ngejudge atau menghakimi saudara. Mustahil kita bisa memiliki iman yang benar. Kan kadang-kala kita berpikir gini. Iman itu adalah yakini aja. Aku bisa. Nah kalau aku bisa seperti ini masuk ke dalam gereja. Pasti diganti labelnya jadi imani. Udah pasti. Alkitab sekali lagi, ini ayat luar biasa banget, powerful banget. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi berbeda ya Pak, Bu, iman sama keyakinan diri, sama positive thinking. Coba saya mau tanya, kalau bahan dasar iman tadi apa Pak, Bu? Logos. Itu baru bahan dasar loh. Kalau saudara buat kue, atau saudara masak, itu kalau bumbu-bumbu itu baru bahan dasar. Nah, iman itu bahan dasarnya logos. Untuk menghasilkan iman yang benar, logos harus berubah menjadi rema. Lewat apa? Peristiwa-peristiwa hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya saya mau beritahu Pak, respon kita Bu, itu sangat menentukan sekali tingkat
pertumbuhan rohani kita dalam menghadapi masalah. Miliki respon yang benar, saudaraku. Nah, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, mustahil kita bisa memiliki iman yang benar. Makanya begini Pak Bu, target kita bukan cuma jadi orang baik loh ikut Yesus. Halo, saya selalu bilang, tuh di luar sana baik, banyak. Tadi saya tanya, ya, jadi saya tadi parkir di P2, ternyata dikunci. Saya bilang sama Pak Tony, Pak, waduh saya muter-muter Pak, nyari parkiran. Saya mau parkir di mana tuh di bawah ini. Kata satpamnya nggak boleh, itu prioritas. Oh ya udahlah saya bilang. Saya pakai P2, lu kok dikunci? Saya naik lagi ke P2A, dikunci yang sebelah kiri. Oh di sebelah kanan ada, bisa masuk. Oh haleluya, itu pos satpam kalau nggak salah tuh markasnya atau apalah. Pokoknya tuh ada security. Tapi nggak ada orang saudara. Saudara tahu keyakinan diri bahan materialnya apa tadi? Kalau iman tadi bahan materialnya logos. Keyakinan diri bahan materialnya apa coba? Kesulitan hidup. Itu bahan material keyakinan diri. Bahan material keyakinan diri adalah kesulitan hidup. Mau bayar kontrakan tapi nggak punya duit. Nah, mau punya rumah belum punya rumah, yakini. Mau punya mobil belum punya mobil, yakini. Makanya kalau saudara baca baik-baik Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk kita baca. Nah, kalau pendeta khotbah tentang iman pasti buka di sini. Nah, kita harus memiliki iman yang benar, saudara, supaya kita bisa melakukan atau hal-hal yang positif dalam hidup ini. Bukan halu. Tahu halu? Yaitu KW. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Ibrani 11 ayat pertama, yuk baca yuk, 2, 3. Iman adalah, stop dulu, pelan-pelan, yuk lanjut, 2, 3. Dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita mau mengerti ayat ini Pak Bu, kita harus baca sampai habis satu perikop. Halo, kita harus baca sampai ayat yang ke-40, baru kita mengerti ayat ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat ini Pak Bu, mohon maaf, itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan materi. Sebab sangat kerdil rohani kalau kita mengkaitkan berkat Tuhan hanya dengan hal materi. Saya sudah khotbahkan buat saudara, kalau nggak salah terakhir di tempat ini tahun lalu. Ya, udah agak lama juga saya nggak bertemu saudara setahun ya, tahun 2023. Terakhir saya tahun 2022, Ibu Gembala saudara menjadwalkan saya setahun sekali. Saya sudah bongkar kata berkat itu. Berkat bukan akibat, tapi berkat adalah sebab. Sampai Pak Marco itu catat itu, dia kirim ke saya, ya, luar biasa banget. Jadi saya juga bisa baca lagi tuh. Berkat itu bukan akibat Pak Bu. Berkat itu adalah sebab. Dari dulu kita bilang begini, makanya lu gak diberkati Tuhan. Lu gak pelayanan sih. Makanya lu gak diberkati Tuhan. Lu gak ke gereja sih hari Minggu. Salah Pak Bu. Berkat itu bukan akibat, berkat itu sebab. Coba katakan dengan saya, berkat itu sebab. Karena kita sudah diberkati dalam hidup ini, maka kita harus pelayanan Pak Bu. Jangan dibalik. Nah kalau saudara mau mengerti Ibrani 11 ayat pertama, saudara harus baca itu sampai habis satu perikop sampai ayat ke-40. Saudara dan saya baru mengerti. Ayat ini gak ada hubungannya sama sekali dengan materi. Tapi ayat ini berhubungan dengan kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya sudah khotbahkan buat saudara kemuliaan Tuhan itu. Kemuliaan Tuhan gak ada hubungannya dengan sinar-sinar Pak Bu. Kalau saudara masih ingat khotbah saya. Kemuliaan Tuhan juga gak ada hubungannya dengan tepuk tangan. Gak ada hubungannya. Kemuliaan, saudara bisa googling, itu diambil dari bahasa aslinya adalah kabaot, bahasa Ibraninya. Bahasa Yunaninya adalah doksa, yang punya pengertian apa? Kualitas dan gaya hidup serupa dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi tujuan kita Pak Bu, menjadi murid Kristus, serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya perhatikan dalam Kejadian pasalnya pertama ayat ke-26, saya sudah pernah khotbahkan, saya cuma ingatkan saudara, bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali di Taman Eden, manusia belum buat apa-apa Pak Bu, tapi Tuhan langsung memberkati hidup manusia.
Jadi berkat itu bukan akibat, berkat itu sebab. Karena kita sudah diberkati Tuhan, seharusnya Pak Bu, kita melayani Tuhan. Saya encourage buat jemaat GBI WTC Mangga 2, terlibatlah dalam pelayanan di tempat saudara ini. Terlibatlah dalam pelayanan di gereja saudara. Pelayanan tidak harus saudara di atas mimbar kelihatan. Di belakang saudara juga pelayanan, apapun talenta kita. Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jadi beda ya Pak Bu, iman beda sama keyakinan diri, beda sama positive thinking. Uang bahan dasarnya aja beda kok, bahan materialnya aja beda. Iman bukan gak punya duit, bayar kontrakan, mohon maaf Pak Bu, bukan. Tapi kan Pak saya perlu Pak, minggu depan udah jatuh tempo. Nah, kita harus berpikir out of the box. Mungkin saudara harus pindah dari kontrakan tersebut, saudara cari kontrakan lain. Kadang-kala kan kita makanya nggak heran, orang berdoa itu kan paksa Tuhan kan. Saya sudah khotbahkan juga buat saudara. Berdoa bukan memaksa Tuhan, tapi berdoa kita sedang menyelaraskan. Katakan dengan saya menyelaraskan. Menyamakan, katakan dengan saya menyamakan. Menyelaraskan, menyamakan kehendak kita, kemauan kita dengan kehendak dan kemauannya Tuhan. Sebab mengapa? Jalan kita dengan jalannya Tuhan itu sangat berbeda. Yesaya 55 ayat ke-9. Alkitab berkata seperti tingginya langit dari bumi. Demikian tingginya jalan-jalanku kata Tuhan daripada jalan-jalan kita. Makanya PR-nya berat Pak Bu jadi orang Kristen. Tapi percayalah, Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini, saudara, maka kita akan hidup dalam iman. Saya ulangi, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup ini, saudara, maka kita akan hidup dalam iman. Nah, kasih karunia Tuhan oleh Roh-Nya yang berdiam dalam kita itulah yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk hidup di dalam iman dan kebenaran. Amin. Tapi intinya apa Pak Bu? Sekali lagi sebelum saya tutup khotbah saya. Intinya apa Pak Bu? Kita harus memiliki iman yang benar dalam hidup ini. Ketika kita memiliki iman yang benar, maka yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini adalah karya-karya positif. Nah, nanti di ibadah kedua saya akan lanjutkan, saya akan tunjukkan kepada saudara, ada 3 dasar mengapa kita tidak boleh takut dalam hidup ini. Sebab ketakutan itu bukan berasal daripada Tuhan. Ketakutan itu berasal dari iblis. Dan ketakutan itu merupakan senjata intimidasi dari iblis untuk mengintimidasi hidup kita. Ada loh orang yang takut. Saya baru dengar kemarin, ya, ada bapak-bapak pejabat di Pemprov DKI, udah pensiun. Udah, ya nggak jauh beda umurnya sama papa saya. Nggak berani keluar, bayangin nggak berani keluar rumah. Ya, karena takut katanya dia, nggak tahu takutnya apa. Nah, ini senjata intimidasi dari iblis. Padahal pengerja gereja loh. Ya, wah, walaupun gereja tradisional lah, tapi ya karena begitu saudara. Mungkin dia sudah pelayanan hari Minggu, tapi nggak baca firman. Nah, iblis itu menyerang kita, itu dari pikiran kita. Ketakutan loh, sampai keluar rumah aja nggak berani, nggak tahu. Saya mau ketemu sama dia, saya bilang sama orang tua saya kemarin. Saya mau ketemu dong sama bapak itu dong, saya bilang. Saya mau tanya, pas banget bulan September ini Tuhan memberikan tentang the spirit of boldness, roh keberanian itu. Nah, kita harus memiliki roh keberanian dalam hidup ini. Kita nggak boleh takut. Dan kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sekali lagi, maka kita hidup di dalam iman. Nanti di ibadah kedua saya akan jelaskan ada 3 dasar mengapa kita tidak boleh takut dalam hidup ini. Jadi apapun kondisi, keadaan dalam kehidupan kita, yuk roh Tuhan, kuasa Tuhan, sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kita pakai itu untuk mengalahkan situasi, keadaan yang mungkin itu tidak menyenangkan. Yang mungkin itu membuat kita takut. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Coba renungkan firman Tuhan ini.
Mungkin ini sederhana mengenai ketakutan. Tapi tanpa kita sadari, kita diintimidasi dengan yang namanya ketakutan dalam hidup kita. Tundukkan kepala saudara di hadapan Tuhan. Teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Undang Roh Kudus masuk dalam hidup Anda. Supaya Anda dan saya, kita semua, terbebas dari yang namanya ketakutan. Kalau Anda orangnya, saudara yang datang ibadah onsite maupun saudara yang mengikuti ibadah online, Zoom. Kalau engkau orangnya, mari datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Tuhan itu memenuhi hidup saudara. Izinkan Roh Tuhan, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Dan kalau kita mengizinkan Roh Kudus, Roh Tuhan itu memenuhi hidup kita, maka ketakutan akan pergi atas hidup kita. Ora patakaraba syandara matakaraba. Hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran isi hatimu Tuhan. Hamba tahu hamba terbatas dengan kata-kata untuk menjelaskan hal ini kepada jemaatmu di GBI WTC Mangga 2. Baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan, ini kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami tahu dunia semakin hari tidak menjanjikan kebaikan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. We need you Lord. Kami butuh Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau buka hati kami selebar mungkin pagi hari ini Tuhan. Masuklah dalam hati kami. Bertatalah dalam hidup kami. Jadilah satu-satunya raja, penguasa tunggal yang memerintah dalam kehidupan ini. Sehingga ketakutan itu tidak menguasai hidup kami lagi. Kalau ada di antara kami yang masih dikuasai oleh ketakutan, hari ini sebagai hamba Allah, hamba cabut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari gantikan dengan roh, damai sejahtera dan sukacita. Sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketakutan itu pergi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah kemuliaan, kejayaan, kehormatan dari kekal sampai dengan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya dengan saya sama-sama katakan amin. Amin.